Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu Eka Rubiatun, mata pelajaran bimbingan konseling dalam materi kita pada hari ini, yaitu kiat mengatasi pembelajaran daring. Pembelajaran daring atau yang dikenal dengan istilah PJJ. Nah, kira-kira PJJ itu apa ya teman-teman? PJJ adalah sekumpulan metode pembelajaran dengan aktivitas pembelajaran dilaksanakan secara terpisah dari aktivitas belajar. Pemisah kedua kegiatan tersebut berupa jarak dan fisik, tidak bertatap muka langsung. Misal kalian di rumah, Bapak Ibu guru di sekolah. Jadi kita belajarnya setiap hari itu dipisahkan oleh media. Jadi kita hanya bertemu lewat media saja ya. Jadi Bapak Ibu guru di sekolah memberikan materi dan kalian di rumah menerima materi melalui HP atau laptop. Nah, sekarang apa sih tujuan dilaksanakan PJJ itu? Kenapa sih pada saat keadaan pandemi seperti ini kok kita melaksanakan pembelajaran secara PJJ? Nah, itu ada tujuannya ya teman-teman. Nah, tujuannya itu adalah untuk mencegah kerumunan orang agar tidak menimbulkan klaster baru COVID-19 di lingkungan sekolah. Nah, karena dalam situasi pandemi seperti ini, orang-orang diharapkan tidak berkerumun atau tidak berkumpul, karena apabila berkerumun atau berkumpul itu bisa menyebabkan penularan virus COVID-19 itu nanti akan meningkat teman-teman. Makanya jadi supaya tidak menimbulkan semakin banyak korban dalam virus COVID-19 ini, maka sementara kalian belajarnya dari rumah dulu ya. Jadi walaupun kita dalam situasi seperti ini, kalian tetap bisa belajar walaupun dilaksanakan secara daring. Nah, tapi yang jadi permasalahan adalah di dalam pelaksanaan pelajaran PJJ itu sering timbul berbagai macam masalah ya. Nah, kira-kira masalahnya apa saja sih? Ya, karena setiap orang berbeda. Tapi secara umum masalah yang sering timbul adalah, yang pertama, minimnya fasilitas yang dimiliki siswa, misalnya seperti HP, kemudian paket data, atau laptop yang dimiliki, atau fasilitasnya itu HP-nya itu tidak bisa lagi untuk menampung banyak tugas-tugas yang diberikan Bapak Ibu guru. Nah, kemudian permasalahan yang kedua, kesulitan untuk memahami materi ya, karena kalian belajar sendiri, karena kalian hanya mendapat materi dari Bapak Ibu guru melalui HP atau melalui laptop dan kalian tidak bisa tempat bertanya. Beda kalau kalian melaksanakan pembelajaran secara langsung. Jadi kalau ada kesulitan, kalian bisa langsung bertanya kepada Bapak Ibu guru. Nah, yang ketiga adalah bosan. Kenapa? Karena kalian belajar sendiri di rumah. Yang keempat yaitu malas ya. Malas karena kalian mungkin karena selama ini belajarnya sendiri, kemudian cara belajarnya juga tetap seperti itu, makanya membuat kalian jadi bosan karena cara belajarnya seperti itu saja, monoton ya. Kalian hanya membuka HP, membuka laptop, menerima materi, kemudian dikerjakan, kemudian dikirimkan, dan itu seperti itu selalu berulang. Nah, ini masalah yang paling penting ya, rindu belajar bersama teman-teman, karena pada saat pembelajaran normal biasanya kalian belajar bersama teman-teman. Nah, sekarang kalian harus belajar sendiri, tentu tidak enak ya. Oke, sekarang kita akan membahas setiap permasalahan yang timbul tadi. Yang pertama, minimnya fasilitas yang dimiliki siswa. Nah, kira-kira cara mengatasinya bagaimana ya? Cara mengatasinya yang pertama adalah berkomunikasi dengan orang tua dan guru di sekolah. Nah, kalian harus menyampaikan ke orang tua kalian kalau misalnya perangkat yang kalian gunakan, misalnya HP atau laptop itu kurang mendukung kalian dalam hal pembelajaran, atau paket yang kalian miliki itu sudah habis dan sebagainya. Nah, itu harus kalian komunikasikan. Jangan kalian diam saja, kemudian kalian pasrah, kemudian tugasnya tidak dikumpulkan. Nah, itu nanti akan berpengaruh pada nilai kalian. Jadi, kalau ada permasalahan pada perangkat dan sebagainya,
silahkan dikomunikasikan dengan orang tua dan guru. Kemudian cara mengatasi yang kedua, gunakan paket seperlunya. Nah, apabila teman-teman di rumah tidak punya WiFi, hanya menggunakan paket data, maka gunakanlah paket itu seperlunya saja, ya. Misalnya untuk belajar, untuk melaksanakan membuka materi di GZ dan sebagainya seperti itu. Untuk mengirim tugas, jangan teman-teman misalnya menonton YouTube film-film yang gimana gitu ya, dari pagi sampai siang, atau teman-teman bermain game seharian. Nah, itu akan menyebabkan paket teman-teman nanti habis. Mungkin kalau WiFi tidak masalah, tapi kalau sudah paket itu ada batasannya ya teman-teman. Nah, kemudian permasalahan yang kedua, kesulitan memahami materi. Nah, cara mengatasinya bagaimana ya? Yang pertama, membaca materi pelajaran berulang-ulang. Jadi, ketika kalian mendapat tugas dari Bapak Ibu guru, teman-teman, kalian harus baca. Jangan cuma sekali membacanya, tapi harus 2 kali. Kalau masih belum paham lagi, 3 kali. Kalau masih belum paham lagi, 4 kali. Nah, kalau belum paham lagi, silakan kalian mau bertanya kepada Bapak Ibu guru, ya. Kemudian yang kedua, mencari materi dari sumber lain. Jadi belajar itu kalian melihat dari buku, tapi nanti kalian juga cari referensi, misalnya dari sumber lain, bisa dari internet dan sebagainya. Tapi ingat ya, bahwa jawaban yang ada di internet itu jangan langsung kamu copy paste ya. Kalian harus bisa membuat versi jawaban kalian sendiri ya, walaupun dapat referensi dari internet, tapi tetap ini jawaban dari saya, tidak boleh mencontek ya. Dan Bapak guru itu sangat tahu kalau anak-anak itu mencontek jawaban dari internet. Yang ketiga adalah bertanya kepada guru mapel atau wali kelas. Jadi kalau kalian kesulitan memahami materi, silahkan kalian bertanya kepada Bapak Ibu guru dan wali kelas. Dan kalian gak boleh malu ya. Kemudian yang keempat, mengadakan diskusi belajar secara berkelompok atau online. Nah, kalian kan punya teman-teman dalam grup WA. Nah, gunakan untuk belajar, misalnya bertanya, berdiskusi, permasalahan pelajar kita seperti ini. Nah, dengan kalian sharing dengan teman kalian, maka akan nanti ditemukan kira-kira solusinya bagaimana. Jadi, yang kalian selama ini belajar sendiri, tapi kalian bisa berdiskusi dengan teman kalian, maka kalian nanti akan menemukan jalan keluar dari permasalahan yang kalian hadapi. Nah, permasalahan yang selanjutnya adalah bosan. Nah, bosan itu mau melakukan sesuatu itu males, enggan ya. Nah, cara ngatasinnya bagaimana? Yang pertama adalah aktivitas rohani ya, karena dengan kita melakukan kegiatan ibadah dan sebagainya, hati kita menjadi tenang ya. Kita berdoa kepada Allah, kita berdoa kepada Tuhan supaya kita tidak bosan, supaya kita tidak hati kita menjadi tenang dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah mencari cara agar tidak diam ya. Misalnya selama ini kalian hanya monoton di dalam kamar saja, main HP dan sebagainya. Ayo cari kegiatan yang lain, apa, melakukan hobi kah, olahraga kah, bermain bersama adik, membersihkan rumah ya. Jadi cari cara agar kalian tidak menjadi diam. Nah, kemudian merubah cara berrutinitas. Selama ini misalnya kalian belajarnya di dalam kamar terus. Nah, sekali-kali kalian belajar di depan rumah, di teras rumah, atau di ruang keluarga, atau di ruang tamu dan sebagainya ya, biar kalian tidak bosan. Kemudian membaca ya, membaca. Karena membaca itu bisa menghilangkan kebosanan. Baca novel mungkin, baca komik, baca cerita, baca kisah-kisah inspirasi dan sebagainya. Yang kelima, melakukan hobi ya. Hobi kalian apa? Silahkan lakukan. Tapi ingat ya, misalnya kalian hobinya main game, usahakan kalian belajar dulu. Selesaikan dulu tanggung jawabnya. Tugasnya sudah dikirimkan, baru kalian boleh bermain game. Yang keenam, cari suasana baru ya. Seperti Ibu bilang tadi, kalau belajar di dalam kamar, maka ayo bisa belajar di ruang tamu, bisa di teras mungkin, bisa di halaman. Yang penting gak jauh-jauh dari rumah ya. Kemudian bercerita ya, bercerita kamu dengan teman kalian kalau kalian punya masalah dan sebagainya. Kita kan sudah pernah belajar di dalam BK konseling sebaya, teman sebaya ya. Silahkan kalian bercerita dengan teman kalian. Nah, permasalahan selanjutnya yaitu malas ya. Jadi dalam PJJ itu ada beberapa teman kalian yang mengatakan malas. Sebenarnya bukan tidak bisa, tapi karena malas akhirnya tugas-tugas tidak terkirimkan. Nah,
cara mengatasinya bagaimana? Yang pertama adalah kenali rasa malas, penyebabnya apa ya. Kalau kamu malas karena capek badannya, berarti kalian minum vitamin, istirahat dan sebagainya. Kalau kalian capek belajarnya, rubah pola cara belajarnya ya, yang selama ini di kamar dan sebagainya. Mungkin kalian bisa belajar di ruang tamu dan sebagainya. Kemudian yang kedua, niat dalam hati. Kalian harus niat, saya sekolah ingin menuntut ilmu supaya saya bisa membanggakan kedua orang tua saya. Niat, saya walaupun keadaan seperti ini tapi saya ingin belajar. Insya Allah kalau kalian itu niatnya baik untuk belajar, insya Allah segala kemudahan itu akan ada gitu ya. Kemudian 3, mengatur cara belajar. Nah, cara belajarnya diatur. Misalnya selama ini suka-sukanya kerjakan tugasnya tengah malam atau sore. Nah, sekarang coba pagi jam 7 sampai jam 12 waktu kalian untuk belajar. Lupakan dulu kegiatan yang lain, main game, jalan keluar, atau ngobrol sama teman tuh lupakan dulu. Jadi dari pagi sampai jam 12 itu kalian belajar. Kalau ada tugas, kerjakan, kirim. Nah, setelah itu silahkan kalau kalian melakukan hobi dan sebagainya. Nah, permasalahan yang selanjutnya ya, apa ya? Nah, rindu belajar bersama teman-teman ya. Semua teman-teman kalian hampir berapa persen mengatakan, Bu bosen Bu kalau belajar sendiri, kalau ada teman-teman itu lebih seru. Karena kalau di rumah belajar sendiri, kalau kita ada kesulitan atau apa itu tidak ada tempat teman untuk bertanya. Nah, caranya gimana cara mengatasinya? Yang pertama, aktif di grup WA kelas ya. Kalian kan punya grup WA tuh di kelas, kalian harus aktif ya. Misalnya kalau misalnya dari pagi atau siang itu kalian membahas masa pelajaran. Kalau setelah jam 12 siang silahkan kalian ingin membahas apa ya, seru-seruan, misalnya menceritakan teman-teman hari ini tadi ada cerita apa ya, misalnya seperti itu. Atau main tebak-tebakan di grup misalnya, atau bermain teka-teki dan sebagainya ya, supaya kalian akrab sama teman-teman sehingga kalian menjadi terhibur. Nah, yang kedua, video call. Kalau memang kalian rindu sama teman-teman, kalian bisa bertemu dengan teman-teman. Caranya melalui video call. Kalau bertemu langsung kan situasinya belum boleh ya. Jadi kalian bisa video call dengan beberapa teman ya. Jadi di situ silahkan kalian mau bercerita, mau ngobrol, mau curhat dan sebagainya. Kemudian belajar kelompok online. Nah, ini jadi kalian itu coba buat di grup WA itu kelompok belajar ya. Nah, kalian bisa diskusi di situ pada saat jam belajar. Silahkan kalian berdiskusi tentang apapun masalah belajar. Nah, setelah sudah tugas-tugasnya selesai dikirim semua, nah sore kalian bisa silahkan bercerita tentang apa, mungkin membahas bagaimana supaya kita bisa cepat sekolah dan sebagainya ya. Nah, dengan kalian bercerita, hati kalian akan menjadi senang, kalian akan menjadi tenang. Jadi kalau ada masalah atau apa, kalian bisa bercerita sama kalian. Bersabar ya teman-teman, pandemi ini akan segera berlalu dan kehidupan akan normal kembali. Tetap semangat belajar, menyongsong masa depan yang cerah. Nah, teman-teman, Ibu rasa itu untuk pelajaran kita hari ini. Mudahan beberapa kiat yang sudah Ibu berikan kepada kalian bisa kalian terapkan di rumah. Kalau tadi permasalahannya apa, kemudian cara mengatasinya apa, kalian terapkan di rumah. Mudah-mudahan materi ini bisa sedikit membantu kalian selama melaksanakan pembelajaran jarak jauh ini di rumah. Ya, baik, Ibu akhiri dan Ibu ucapkan terima kasih.